Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1033. Kapak ini sangat berat di tangan, beratnya setidaknya 400 kg. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki budidaya dapat menggunakannya. Panggilan. Ayunan kapak perang menimbulkan hembusan angin kencang, dan menghantam bau pria lapis baja hitam itu dengan keras, memotong separuh tubuhnya. Wah wah. Pria raksasa berbaju besi hitam itu menjerit kesakitan, tapi gerakannya tidak berhenti. Ah! Lian menjerit dan terbang mundur. Kapak perang juga jatuh dari tangannya akibat pukulan ini dan jatuh dengan keras ke tanah. Pria raksasa berbaju besi hitam mengikuti dari dekat, meninju Lian berulang kali, dan dia meninju ratusan kali dalam sekejap mata. Separuh tubuh Lian tenggelam dalam lumpur, tidak bergerak. Ayo! Suara dingin tiba-tiba terdengar. Pria raksasa berarmor hitam itu sepertinya telah menerima perintah tersebut dan segera berdiri di samping dengan tangan tertutup. Saya melihat zombie mengenakan baju besi lembut dan tampak seperti lengan patah berjalan keluar. Dia menatap Lian dengan sepasang mata pucat dan mendengus dengan jijik di hidungnya. Aku tidak menyangka bisa melukai mayat jenderalku, tapi pada akhirnya, aku tidak ingin mati di tangan mayat iblisku seperti orang lain. Mayat setan. Menarik. Lian berdiri sambil berbicara. Bahkan tidak ada satupun goresan di tubuhnya. Seolah-olah ratusan pukulan sebelumnya tidak mengenai dirinya. Ketika zombie itu melihat Lian tiba-tiba berdiri, dia mundur selangkah karena ketakutan, tapi dengan cepat menjadi tenang, dan hanya berkata dengan sedikit kebingungan, "Kamu belum mati." Lian melirik pria raksasa berbaju hitam yang berada di dekatnya. Dia seperti prajurit yang terlatih. Bahkan jika ada musuh, dia tidak akan melancarkan serangan apapun tanpa perintah. Teknik penyamarannya bagus. Apakah semua orang itu dibunuh olehmu sebelumnya? Lian melihat ke arah zombie di seberangnya. Apakah kamu sudah lama menemukanku? Zombie itu memandang Ang Li dengan rasa ingin tahu. Lian menjawab, saya tidak melihat penyamaran Anda sebelum Anda keluar, tetapi beberapa orang sebelumnya dipenggal, dan serangan pria raksasa ini sangat sengit. Dia jelas bukan pembunuh orang-orang itu. Titik. Karena bukan dia, pasti ada orang lain, jadi aku hanya ragu. Petik 2. Jadi kamu sengaja berpura-pura tidak terkalahkan dan memancingku keluar. Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban, Ang Li melakukan hal itu. Saya sedikit terkejut. Anda pasti baru saja memasuki tempat pencerahan ini. Mengapa zombie-zombie ini mendengarkan perintah Anda? Lian bertanya dengan ragu. Zombie dengan lengan patah di depannya bukanlah zombie sama sekali, melainkan seseorang seperti Ang Li yang baru saja memasuki tempat pencerahan dari luar, dan lengannya yang patah juga tumbuh. Apa gunanya? Saya baru saja memasuki tempat pencerahan ini sama seperti Anda, tetapi saya sudah memasukinya 2 kali sebelumnya. Tidak sulit melakukan sesuatu di sini. Keluarga lain melakukan hal yang sama. Mayat iblis itu tertawa. Begitu. Sepertinya kamu menganggap tempat pencerahan ini sebagai tempat berburu, daripada masuk untuk mencari peluangmu sendiri. Ang Li berkhotbah. Sepertinya Anda masih belum sepenuhnya memahami bahwa membunuh adalah pencerahan sekaligus peluang. Saya hanya perlu memasang jebakan di sini, membunuh mereka yang datang untuk mencari peluang, dan merebut harta karun dari mereka. Petik 2. Kata iblis mayat itu dengan bangga. Lian mengangguk dan menjawab, sekarang aku mengerti segalanya. Baiklah. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditanyakan. Kamu boleh pergi dan mati. Bunuh aku. Kamu harus menghancurkan susunan mayatku dulu. Kata iblis mayat itu sambil melompat mundur dan segera bersembunyi di antara para zombie. Jejak sarkasme melintas di wajah Lian, dia membuka tangan kanannya, dan burung phoenix merah menyala terbang keluar. Burung api itu cukup bagus. Itu akan menjadi milikku setelah kamu mati. Karena kamu sangat menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu, kata Lian dan mengulurkan tangannya untuk mendorong, dan burung phoenix api merah terbang ke arah suara itu. Bunuh dia! Teriak iblis mayat itu. Ratusan zombie membentuk tembok tebal untuk memblokir serangan phoenix api merah terhadap iblis zombie. Di saat yang sama, pria raksasa berbaju hitam itu meninju Lian lagi. Lian mendengus dingin, dan meninju juga, meratakan tinju pria lapis baja hitam itu dengan satu pukulan, dan kemudian menendang kepala pria lapis baja hitam itu dengan sebuah tendangan. Berdengung. Ang Li memiliki sayap yang tumbuh di punggungnya. Karena keterbatasan ruang di sini, dia tidak dapat terbang di udara, tetapi kepakan sayapnya memungkinkan dia untuk menggunakan kemampuan untuk berteleportasi dan berpindah antar zombie. Keluar. Ang Li mengulurkan tangan dan meraih zombie yang tidak mencolok, yaitu zombie yang menyamar. Pak! Sinar cahaya dingin menembus kehampaan dan mengenai leher Lian. Lian mau tidak mau berhenti sejenak dalam gerakan menggenggamnya, dan bersandar ke belakang untuk menghindari serangan cahaya dingin. Saya melihat iblis zombie memegang pedang cahaya panjang di tangannya, dan mencibir, tidak mudah membunuh saya. Saat dia berbicara, mayat iblis itu melompat mundur dan membuka tangannya. Merayu. Zombie yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan suara sedih. Lampu hijau menghantam mayat iblis itu seperti meteor dan menembus ke dalam tubuhnya.
Zombie-zombie itu jatuh ke tanah satu persatu, seperti tentara yang tewas di medan perang. Setelah menyerap lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya, tubuh iblis mayat itu melebar hingga 3 meter dan berubah menjadi hijau, seperti Hulk di film realitas. Cek, cek. Monster zombie itu tertawa, dan pedang yang mengalir di tangannya tidak lagi cocok untuk dia gunakan, dan digantikan oleh secangkir tubuh pedang hijau. Wah, kekuatanku saat ini setara dengan Raja Bela Diri tingkat 8. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Raja Bela Diri tingkat 8. Lian berkata dengan ringan, mengulurkan tangannya, dan burung phoenix yang menyala-nyala di udara terbang kembali dan bersembunyi di tangannya. Kemudian, Lian mengambil kapak perang yang digunakan oleh pria lapis baja hitam itu dan melemparkannya dengan keras. Dengeng dengungan. Kapak perang itu menyerang mayat iblis itu seperti roda yang berputar. Iblis mayat itu menolak untuk menghindar dan membiarkan kapak perang itu memukulnya dengan suara ledakan. Namun, mayat iblis itu tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi kapak perangnya hancur. Cek, cek. Mayat iblis itu berkata dengan bangga, tidak ada gunanya, saya tidak terkalahkan di medan perang 10 mil. Tak terkalahkan. Kamu sedikit terlalu percaya diri. Lian berkata dengan sinis. Sepasang sayap transparan di punggungnya tiba-tiba berubah menjadi 2 warna, 1 emas dan 1 hitam. Teknik rahasia apa yang kamu lakukan? Kors Demon tiba-tiba bertanya dengan rasa takut, karena dia merasa tubuh Lian memancarkan kekuatan baik dan jahat pada saat yang bersamaan. Teknik rahasia. Semacam itu. Lian mencibir. Ini adalah hasil dari latihan keras selama 2 bulan di kuil Guiling. Itu adalah keterampilan, atau kekuatan, yang dia peroleh setelah berhasil menembus tubuh iblis Buddha tingkat ke-7. Nak, aku tidak peduli apa itu, kamu harus mati di sini hari ini, karena aku bilang aku tak terkalahkan di medan perang 10 mil ini. Mayat iblis itu meraung dengan marah, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan Lian, dan dia juga membunuh dengan pedang hijau di tangannya. Bab 1034. Retakan. Lian meninju pedang hijau di tangan mayat iblis itu hingga berkeping-keping. Oh tidak. Mayat iblis itu menjerit, tinju Lian telah menembus dadanya. Apakah ini yang kamu sebut tak terkalahkan? Itu konyol. Lian mendengus dengan jijik, lalu menendang kepala iblis zombie itu hingga terbuka. Titik-titik lampu hijau tersebar di udara. Lian mengulurkan tangan dan meraihnya, dan lampu hijau itu mengembun menjadi manik-manik hijau di telapak tangannya. Kors Demon Bat adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh Kors Demon setelah kematiannya. Selama Anda menyempurnakannya, Anda pasti dapat meningkatkan kultivasi Anda. Di medan perang 10 mil, Lian memanen manik iblis mayat segera setelah dia memasuki tempat pencerahan, yang dianggap sebagai pencapaian kecil. Semua zombie telah berubah menjadi mayat, dan tidak ada hambatan di paruh kedua medan perang 10 mil, jadi mereka keluar dengan mudah. Setelah berjalan keluar dari Silly Battlefield, suhu turun tajam, dan gunung putih yang tertutup salju muncul di depan kami. Ada beberapa jejak kaki yang tertinggal di salju, dan terlihat seseorang sedang berjalan mendaki gunung, namun lebih banyak jejak kaki yang memutar, jelas karena tabu terhadap sesuatu di gunung. Lian berdiri di kaki gunung dan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti jejak kaki menuju gunung. Hal-hal yang diinginkan atau dapat diperoleh oleh orang biasa tidak ada gunanya baginya. Dia datang ke sini untuk menemukan arti sebenarnya dari Buddha kegelapan, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat diperoleh oleh orang biasa. Semakin besar manfaatnya, semakin besar pula bahayanya. Jika Anda tidak mau mengambil risiko, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Oleh karena itu, Ang Li memilih jalan yang dirasa lebih berbahaya. Berjalan setengah jalan mendaki gunung, sebuah kuil yang terletak di atas tebing salju muncul di depan Anda, dengan tulisan, Kuil Buddha Sue, tertulis di atasnya. Dilihat dari gaya bangunan candi, sudah lama dibangun, dan saya tidak tahu apakah ada biksu yang tinggal di candi tersebut. Namun, dilihat dari jejak kaki di tanah, seseorang telah memasuki kuil sebelum Lian, dan suara perkelahian terdengar di dalam. Aku pangeran kedua, beraninya kamu mencuri sesuatu dariku. Huff. Ketika kamu mencapai tempat pencerahan ini, tidak peduli apakah kamu adalah pangeran kedua atau kaisar pertama, jika kamu ingin mendapatkan harta karun itu, kamu harus menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Oke, kamu memaksaku melakukan ini. Mari kita semua berkumpul. Selama kita membunuh anak ini, kepala Buddha akan menjadi milik kita. Lian diam-diam memasuki kuil Suevo, mengamati dalam kegelapan, dan menemukan bahwa pangeran kedua Zheng He dikelilingi oleh 3 master Raja Bela Diri tingkat kedua. Ada patung Buddha yang tampak aneh di aula belakang 4 orang itu. Tubuh Buddha adalah patung tanah liat biasa, tetapi kepala Buddha sangat jernih dan tampak seperti kristal, samar-samar memancarkan kekuatan yang dahsyat. Yang diperebutkan mereka berempat adalah kepala Buddha, dan mereka tidak tahu apa kegunaannya. Dalam hal budidaya, Zheng He jauh dari lawan 3 lainnya, tetapi sebagai pangeran kedua, ia memiliki banyak harta, yang membuat 3 lainnya cukup tabu. Ini juga alasan mengapa mereka bertiga tidak berani mengambil tindakan gegabah. Semua orang takut mati di antara harta karun Zheng He. Pada saat ini, Zheng He sedang memegang belati hitam sepanjang setengah kaki dan menatap mereka bertiga dengan dingin. Huff, jangan mengira aku takut padamu karena jumlahmu banyak. Saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya, kepala Buddha itu milik saya.
Jika Anda tertarik, segera keluar dari sini, jika tidak, Anda semua akan mati di sini. Petik 2. Zheng He berteriak dengan dingin. Seorang pria jangkung kurus dengan cambang memegang debu Buddha di tangannya, dan lebih mirip pendeta Tao. Saya melihatnya mengibaskan debu Buddha dengan ringan, dan lampu neon kecil menyala dari kocokannya, yang menunjukkan bahwa metode pencarian ini juga merupakan senjata ofensif. Kalau ngomong sembarangan, belum pasti siapa yang menang. Pria jangkung dan kurus itu berbicara dengan suara yang dalam, berhenti sebentar, melirik kedua orang lainnya, lalu melanjutkan. Jika kedua bersaudara itu tidak mau mengambil risiko, maka mereka dapat melindungi saya dari pinggir lapangan dan membiarkan saya menjatuhkan anak ini. Mengenai agama Buddha dan Taoisme, kami bertiga akan menemukan cara untuk memisahkan keduanya ketika saatnya tiba. Petik 2. Dua lainnya tampaknya tidak berasal dari keluarga yang sama dengan pria jangkung dan kurus. Meskipun mereka berdua berada di tingkat kedua Raja Bela Diri, budidaya mereka lebih lemah dibandingkan pria jangkung dan kurus. Mereka tidak mau mengambil risiko sejak awal, jadi tentu saja mereka senang melihat pria kurus mengatakan ini. Namun, keduanya juga bertengkar dengan Xiao Jiu di dalam hati mereka. Terlepas dari apakah Zheng He menang atau Slenderman menang, keduanya akan bekerja sama untuk membunuh para penyintas, sehingga keuntungan yang didapat akan lebih besar. 4 orang, masing-masing dengan rencananya sendiri, pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Slender Gao mengibaskan debu di tangannya, dan debu tersebut segera memancarkan cahaya menyilaukan yang menyengat mata orang. Zheng He terkejut dan buru-buru mundur beberapa langkah, memegang pedangnya di dada untuk bersiap menghadapi serangan lawan. Ah! Jeritan terdengar, dan Zheng He tercengang. Pria jangkung dan kurus itu tidak menyerangnya, melainkan diam-diam menyerang kedua anak keluarga bangsawan yang ingin melindunginya. Kasihan kedua orang ini, mereka awalnya ingin menunggu Slenderman dan Zheng He terluka sebelum melakukan serangan diam-diam, tapi tanpa diduga, Slenderman memasang jebakan dan menyerang mereka terlebih dahulu. Zheng He menatap kedua mayat di tanah. Wajah mereka dipenuhi luka seperti tusukan peniti, dan sama sekali tidak bisa dikenali. Dia tidak melihat serangan pria kurus itu, tapi Lian melihatnya dengan jelas. Soalnya kocokan di tangan Slenderman, memang bayi yang agresif. Zichen Wuxi mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, sehingga mustahil bagi mata manusia untuk melihatnya. Kemudian ujung depan sikatnya menggigit musuh seperti ular spiritual, lalu berubah menjadi duri baja dan menusuk tubuh musuh, seketika membunuh musuh. Pria jangkung dan kurus itu membunuh dua orang lainnya dalam satu gerakan, menatap mayat di tanah dan mendengus, "Kamu berani merebut harta karun itu dariku dengan kecanggihanmu, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Petik 2. Setelah jeda sebentar, matanya tertuju pada Zheng He lagi, dan dia berbicara dengan suara yang dalam. "Demi menjadi seorang bangsawan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberikan kepala Buddha ini kepadaku. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Ekspresi Zheng He terus berubah, dan dia juga cukup tabu dengan metode pria kurus itu. Dia memutar matanya, mengangkat tangannya dan berkata, "Kepala Buddha akan diserahkan kepada para senior." "Terima kasih para senior karena tidak membunuh." "Yah, menurutku kamu masuk akal." Pria jangkung dan kurus itu mendengus, berpura-pura mengambil kepala Buddha, tetapi kocokan lalat di tangannya tiba-tiba mengenai Zheng He. Hampir di saat yang bersamaan, belati di tangan Zheng He terlempar keluar dan berubah menjadi aliran cahaya hitam yang melintas di udara. Dengan suara, gulu, kepala pria jangkung dan kurus itu turun dari lehernya. Aliran cahaya hitam berputar di udara, terbang kembali ke tangan Zheng He, dan sekali lagi berubah menjadi belati hitam yang panjangnya kurang dari setengah kaki. Bisakah belati yang dilempar terbang kembali? Lian tampak sedikit terkejut. Bukankah ini pedang terbang yang digunakan oleh pedang Buddha legendaris? Saya tidak menyangka Zheng He memiliki harta karun sebesar itu. Zheng He menatap pria kurus tanpa kepala di tanah dan berkata dengan nada meremehkan, menurutmu apakah aku akan benar-benar mempercayai apa yang kamu katakan? Untungnya, saya waspada, kalau tidak saya akan masuk ke dalam perangkap Anda." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Zheng He meludahi mayat itu, lalu terbang untuk mengambil kepala Buddha berwarna kristal. Bab 1035. Kepala Buddha yang menempel tidak terasa besar di tubuh Buddha. Ketika dia dipegang oleh Zheng He, dia menyadari bahwa itu sangat besar, tingginya setengah orang. Zheng He meletakkan kepala Buddha di tanah, memutarnya 2 kali, lalu mengeluarkan pedang samurai dari pinggangnya dan memenggal kepala Buddha dengan seluruh kekuatannya. Terdengar suara, bang. Kepala Buddha meledak, dan seberkas cahaya kristal terbang ke udara, mengembun menjadi manik Buddha berwarna kristal transparan. Kepala Buddha yang semula sebening kristal kehilangan kilaunya dan jatuh ke tanah seperti tumpukan batu biasa. Begitu Zheng He melihat manik itu, dia langsung gembira dan melompat untuk menangkap manik yang jatuh dari udara. Lian juga terkejut saat melihat manik Buddha itu pecah, kekuatan dahsyat yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih jelas. Berbeda dengan kekuatan jahat Buddha kegelapan, kekuatan ini sangat murni, namun bukanlah kekuatan Buddha yang pernah dilihat Ang Li sebelumnya. Tidak peduli apa itu pasti hal yang baik, dan bahkan Ang Li pun tergoda untuk mengambilnya. Lian bergerak, tetapi orang itu tidak bergerak. Sesosok muncul dari langit dan menyambar manik Buddha di depan Zheng He. "Siapa? Beraninya kamu mencuri tasbihku?"
Zheng He sangat marah. Haha, manik Buddha salju ini sungguh luar biasa. Selama aku menyempurnakannya, aku pasti akan menerobos kemacetan dan melangkah lebih jauh. Orang yang mengambil manik-manik itu berteriak dengan semangat, tidak memperhatikan Zheng He yang marah. Begitu kaki Zheng He menyentuh tanah, dia segera mengeluarkan belati hitam yang baru saja memenggal kepala pria jangkung dan kurus itu. Dia hendak bertarung sampai mati dengan orang yang mengambil manik-maniknya, namun dia tiba-tiba tertegun. Saya melihat orang yang mencuri manik-manik Buddha Zheng He dengan rambut acak-acakan, memegang tongkat kayu, dan kedua kakinya hilang dari lutut ke bawah. Orang tua tak berkaki. Zheng He menyadari bahwa lelaki tua di depannya adalah lelaki tua tak berkaki di sebelah saudara perempuannya Guyu. Ketika monster tua ini membunuh semua tuan di istana, Zheng He telah mengawasi dalam kegelapan. Jadi dia ragu-ragu. Akhirnya, Zheng He mengertakkan gigi, menangkupkan tangannya dan berkata, karena senior menyukai manik Buddha salju ini, mari kita berikan kepada senior. Orang tua tak berkaki itu kemudian menoleh ke arah Zheng He dan berkata dengan sinis, wah, menurutku kamu masih berakal sehat. Awalnya, aku ingin menggali hatimu dan memakannya. Karena kamu sangat peka, maka serahkan belati di tanganmu dan aku bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Petik 2. Tubuh Zheng He sedikit gemetar, dan dia secara naluriah mundur selangkah, tetapi dia sangat marah dan berkata dengan suara yang dalam, senior, kamu bisa melupakan butiran salju. Setengah belati ini adalah perlindunganku. Kamu tidak boleh melakukannya. Berikan padamu. Orang tua tak berkaki itu mendengus dingin, mereka yang baru saja memujimu karena kebijaksanaannya, sekarang tampaknya mereka tidak ada bedanya dengan mereka yang mencari kematian. Senior, jangan terlalu sering menindas orang lain. Zheng He berteriak dengan gigi terkatup. Bagaimana aku bisa mengganggumu begitu saja? Kata lelaki tua tak berkaki itu dengan nada mendominasi. Itu, Zheng He baru saja berkata, belati hitam di tangannya terlempar keluar. Sama seperti sebelumnya, belati hitam legam itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyerang lelaki tua tak berkaki itu, tapi akhir ceritanya benar-benar berbeda. Saya melihat lelaki tua tak berkaki itu mengulurkan tangan dan meraih cahaya hitam dengan tangan kosong. Dia tertawa keras dan berkata, pedang terbang bulan hitam ini memang sebuah harta karun. Sayang sekali budidayamu terlalu dangkal. Kamu bahkan tidak bisa mencapai 100%. Bahkan tidak sedikit pun kekuatan yang bisa dikerahkan. Pedang terbang bulan hitam. Lian menuliskan nama pedangnya. Zheng He sangat marah ketika harta pelindung pribadinya diambil. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin tabu terhadap lelaki tua tak berkaki itu. Tapi dia tidak mau membiarkannya pergi seperti ini. Lagi pula, akankah lelaki tua tak berkaki itu melepaskannya sekarang? Jawabannya adalah tidak. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, Zheng He hanya bisa terus berjuang. Saya melihatnya melepas tali Buddha yang tergantung di lehernya, melantunkan sesuatu di mulutnya, dan mempersembahkannya di udara. Ketika tali Buddha terangkat ke udara, ia segera mengeluarkan cahaya berdarah, menyebabkan seluruh kuil Sueho diselimuti energi jahat yang kuat. Alis lelaki tua tak berkaki itu sedikit menegang ketika dia melihat ini. Jelas sekali bahwa dia juga tabu terhadap tali Buddha yang berdarah, tapi dia mendengus dengan nada menghina, kamu ingin menyakiti Benma. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau tidak. Mati. Saat dia berbicara, lelaki tua tak berkaki itu menyerang pedang terbang Wu Yue yang baru saja dia rampas. Aku melihat pedang terbang Wu Yue terbang dari tangan lelaki tua tak berkaki itu, tapi itu benar-benar berbeda dari pedang terbang yang terbang dari tangan Zheng He. Aliran cahaya hitam yang diubah oleh pedang terbang Wu Yue beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan kecepatannya juga meningkat, dan langsung mengenai tali Buddha yang berdarah. Terdengar suara, dengungan, yang teredam. Tali Buddha yang berdarah dikalahkan oleh pedang terbang Wu Yue, dan berubah menjadi hujan darah berserakan, seperti bom yang tak terhitung jumlahnya yang membom tanah, hampir menghancurkan kuil Buddha salju. Zheng He menjerit kesakitan, terkena sedikit darah, dan salah satu lengannya lumpuh. Melihat bahkan manik-manik berdarah pun tidak ada tandingannya, Zheng He tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Dia seharusnya tidak bertarung dengan lelaki tua tak berkaki itu sama sekali. Dia seharusnya menyerahkan pedang terbang Wu Yue dan pergi pagi-pagi sekali. Pada saat ini, Zheng He yang terluka tidak berani berhenti, tetapi berbalik dan berlari tanpa kehidupan. Mau lari. Orang tua tak berkaki itu mendengus dingin, menunjuk ke cahaya hitam di langit, dan Wu Yue Feijian menyusul Zheng He. Zheng He menjerit lagi, kepalanya berguling ke tanah dengan suara gemericik, dan dia mati di atas harta pelindungnya. Orang tua tak berkaki itu mengambil kembali pedang terbang bulan hitam, menoleh untuk melihat tempat persembunyian Lian, dan berkata dengan wajah serius, sobat, setelah menontonnya begitu lama, apakah kamu masih tidak mau keluar? Lian keluar dan memandang lelaki tua tak berkaki itu dengan tenang. Orang tua tak berkaki itu tidak terkejut saat melihat Lian. Dia hanya melirik tubuh Zheng He yang tergeletak di tanah dan bercanda, bukankah kamu pengawalnya? Kenapa kamu tidak menyelamatkannya sekarang? Lian mendengus dan mengabaikannya. Baginya, pengawal itu hanyalah identitas yang dekat dengan arti sebenarnya dari Buddha kegelapan. Dia tidak pernah berpikir untuk melindungi Zheng He.
Lian berbalik dan melihat sekeliling, dan berkata sambil tersenyum, putri ketiga tidak ada di sini, menurutmu siapa lagi yang akan datang untuk menyelamatkanmu? Putri ketiga. Ekspresi lelaki tua tak berkaki itu sedikit berubah, dan dia mendengus dingin dan berkata, wah, aku memang kalah di tanganmu terakhir kali, tapi sekarang aku memiliki pedang terbang bulan hitam ini, apa menurutmu aku masih akan takut padamu? Dan gadis berambut kuning itu, saat aku menyempurnakan manik Buddha salju ini, aku pasti akan membiarkanmu. Dia membalas semua penghinaan kepadaku dengan keuntungan. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan pedang itu. Mata Lian tertuju pada Wu Yue Feijian. Orang tua tak berkaki itu mengulurkan tangannya untuk membelai pedang terbang bulan hitam dan berkata dengan bangga, tentu saja, pedang terbang bulan hitam ini adalah harta karun kuno, warisan dari pedang abadi. Selama aku memilikinya, bahkan 10 dari kalian tidak akan dibunuh olehku. Sekarang, aku akan mengorbankan kepalamu untuk pedang terbang ini. Petik 2. Mengorbankan kepalaku untuk pedang tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Lian berkata dengan dingin, dan tubuhnya telah berubah, setengah emas dan setengah hitam seperti batu giok, dan sepasang sayap dengan warna yang sama tumbuh dari punggungnya. Anda. Orang tua tak berkaki itu terkejut saat melihat ini. Baru kemudian dia menyadari bahwa Lian jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung menggunakan pedang terbang bulan hitam di tangannya. Bab 1036. Pedang terbang Wu Yue cepat, dan Lian bahkan lebih cepat. Tubuhnya berayun seperti pola air, dan pedang terbang Wu Yue yang melakukan serangan balik tersangkut di tangannya. Melirik belati di tangannya, Lian mencibir dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Tingkat kultivasimu terlalu rendah, dan kamu bahkan tidak bisa mengerahkan 1/10.000 kekuatan pedang ini. Ketika lelaki tua tak berkaki itu melihat pedang terbang itu diambil, dia terkejut dan tiba-tiba melemparkan tongkat kayu di tangannya ke arah Lian seperti lembing. Mendengus. Lian mendengus jijik, mengulurkan tangannya untuk meraih tongkat kayu itu, tapi ekspresinya sedikit berubah di tengah. Pada pertarungan terakhir, tongkat kayu lawan telah dipatahkan oleh Lian, dan tongkat kayu di depannya hanyalah benda biasa. Bahkan pedang terbang pun tidak bisa melukainya, jadi apa gunanya melempar tongkat kayu? Pasti ada penipuan dalam hal ini. Memikirkan hal ini, Lian membalik pergelangan tangannya dan melemparkan sebuah batu. Bang! Terjadi ledakan ketika batu tersebut mengenai tongkat kayu, dan tongkat kayu tersebut meledak menjadi bubuk berwarna hitam merah, disertai bau yang menyengat. Bubuk itu jatuh ke tanah, dan tanah yang keras itu segera berubah menjadi genangan air yang berbau. Ketika Lian melihat ini, hatinya tergerak. Ada misteri lain pada tongkat kayu itu, dan kekuatan korupsi begitu kuat. Untungnya, saya telah melihatnya lebih awal dan tidak membiarkannya meledak di depan saya. Jika tidak, bahkan jika saya telah mencapai hegemoni Buddha Iblis tingkat ke-7, saya mungkin harus sedikit menderita. Melihat lelaki tua tak berkaki itu, dia telah melompat ke atas tembok dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sini. Ingin lari. Lian mendengus lagi, dan sayap di belakang punggungnya mengepak. Sebelumnya, kecepatan Lian hanya mendekati teleportasi, tetapi ketika sayapnya berubah menjadi satu emas dan satu gagak, dia benar-benar mencapai kecepatan teleportasi. Hanya dengan sebuah tamparan, Lian mendatangi lelaki tua tak berkaki itu dan menghalangi jalannya. Ah! Orang tua tak berkaki itu berteriak kaget dan melemparkan tinjunya ke arah Lian dengan putus asa. Pengadilan kematian. Lian menamparnya dengan satu telapak tangan. Terjadilah ledakan. Awan kabut hitam muncul, dan Lian berjalan melewati kabut, tapi tertegun, memegang sepotong pakaian compang camping di tangannya. Jangkrik emas lepas dari cangkangnya. Wajah Lian berubah muram. Orang tua tak berkaki itu benar-benar lari di hadapannya. Dia benar-benar monster tua yang telah hidup entah berapa tahun dan punya banyak trik. Berpikir bahwa mutiara Buddha salju masih ada di tangan lelaki tua itu, Lian merasa kasihan, tetapi mendapatkan pedang terbang adalah keuntungan besar. Kembali ke kuil, Lian berjalan berkeliling lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Matanya tertuju pada mayat di tanah dan dia melambaikan bola api, mengubah semua mayat menjadi abu. Lian tidak pergi dari sini, tetapi tinggal di kuil selama 1 malam untuk mempelajari pedang terbang bulan hitam. Keesokan paginya, Lian makan makanan kering dan melanjutkan berjalan ke puncak pegunungan yang tertutup salju. Bukan kebetulan kalau lelaki tua tak berkaki itu muncul di sini, begitu pula Guyu. Gadis itu memiliki tubuh jiwa es, jadi dia mungkin datang ke gunung bersalju ini untuk mencari peluang. Hanya beberapa kilometer dari kuil, Lian berhenti sejenak ketika jalannya dihalangi oleh beberapa serigala salju setinggi 2 meter. Serigala sebesar itu belum pernah terlihat di dunia luar. Ia berdiri dengan 4 kaki dan kepalanya lebih tinggi dari manusia. Ia selalu terasa tidak begitu nyata, dan memancarkan aura yang tidak kalah dengan manusia kuat alam raja bela diri. Nak, serahkan semua harta yang kamu miliki, dan aku akan mengampuni nyawamu. Salah satu serigala salju memiliki mata ekstra di dahinya. Itu adalah serigala salju bermata 3 yang pertama. Ia sebenarnya mengucapkan kata-kata manusia pada saat ini, dengan ekspresi seperti raja. Lian mencibir dan tidak berkata apa-apa, hanya menoleh dan melihat sekeliling. Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu mendengarku? Serigala salju bermata 3 meraung.
Baru kemudian mata Lian tertuju pada serigala salju bermata tiga, dan dia berkata dengan sinis, monster bermata tiga, kamu seharusnya mendapat banyak manfaat dari memblokir jalan dan merampok di sini. Ayo lakukan ini, serahkan semua barang-barang yang kamu ambil, dan aku bisa. Bagaimana kalau tidak membunuhmu? Apa? Serigala salju bermata tiga itu meraung marah, lalu memerintahkan kepada serigala salju di sekitarnya, manjakan dia. Aduh! Beberapa serigala salju meraung dari mulutnya, melompat, dan menyerang Lian seperti angin puyuh. Lian mengangkat kakinya dan meninju ke bawah, menyebabkan kepingan salju di tanah berterbangan. Setelah beberapa pukulan, dia menjatuhkan serigala salju yang berlari ke arahnya. Serigala salju bermata tiga menjadi semakin marah saat melihat ini, menggosokkan kedua cakar depannya ke depan dan ke belakang di tanah, menggumamkan kata-kata dalam bahasa binatang yang tidak dapat dipahami manusia. Membuka. Pohon itu tiba-tiba bergetar, tanda-tanda menyilaukan muncul di tanah, dan kemudian kepala putih besar muncul, diikuti oleh sosok putih yang lebih besar dengan iblis salju memegang tongkat besar di tangannya. Lian melihat monster salju setinggi 10 meter ini dan menemukan bahwa monster itu lebih kuat dari serigala salju bermata tiga. Ia disegel di sini karena suatu alasan, tetapi serigala salju bermata tiga sebenarnya tahu cara melepaskannya. Bola salju, bunuh dia untukku, dan aku bisa memberimu beberapa kristal salju. Serigala salju bermata tiga mulai membuat kesepakatan dengan iblis salju. Setan salju kembali menatap serigala salju 3 kali dan membuka mulutnya. Oke. Aku akan memberimu kristal salju sekarang, tapi semua harta di tubuh anak itu adalah milikku. Serigala salju bermata tiga berteriak dengan perasaan tidak puas, lalu tubuhnya bergetar 2 kali, dan beberapa benda seukuran kepalan tangan yang tampak seperti kristal terbang ke udara. Setan salju membuka mulutnya dan menghisap, dan beberapa kristal salju tersedot ke dalam mulutnya. Setelah memakan kristal salju, aura iblis salju menjadi lebih kuat. Dia meninju dadanya beberapa kali seperti gorila, lalu mengayunkan tongkat raksasa di tangannya dan memukul Lian. Lian mundur puluhan meter ke belakang, dan pada saat yang sama membuka tangan kanannya, melepaskan bola api dan menyerangnya. Iblis api. Ekspresi serigala salju bermata tiga tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini, dan ada sedikit ketakutan di ketiga matanya. Seperti kata pepatah, satu hal menjatuhkan hal lain, iblis salju itu sangat kuat, bagaimanapun juga, sifatnya adalah es, dan ia diubah oleh salju. Phoenix api merah adalah api yang aneh, yang menahan iblis salju. Begitu api menyentuh tongkat raksasa di tangan iblis salju, itu segera berubah menjadi bola air salju. Phoenix api merah terbang mengelilingi iblis salju, dan dengan ledakan itu berubah menjadi api setinggi langit, menjebak iblis salju di dalamnya. Wow! Iblis salju mengeluarkan tangisan yang mirip dengan bayi, kemudian berubah menjadi berbagai bentuk dan dicairkan oleh api merah Phoenix menjadi genangan salju. Ups! Serigala salju bermata tiga berteriak, berbalik dan lari. Mau kemana? Lian memblokir jalan serigala salju dalam sekejap. Panggilan. Gelombang panas melanda, dan burung Phoenix yang menyala merah berubah menjadi seukuran burung pipit dan mendarat di bahu Lian, tapi dia menatap serigala salju bermata tiga. Serigala salju bermata tiga terbatuk-batuk dan mundur sedikit. Dia penuh dengan tabu terhadap Phoenix api merah dan berkata di mulutnya. Saudaraku, menurutku pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, tidakkah kamu ingin pergi ke puncak salju? Aku akan memberi jalan untukmu, dan kamu bisa terus berjalan. Salah paham. Orang ini berkulit sangat tebal, dan dia sangat pemalu, tidak seganas kelihatannya. Bersambung.